Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, where inspiration with conversation, bersama Dewi Nurika di sini. Economic Eco Podcast kali ini seru banget teman-teman, karena hari ini kita bakal jalan-jalan dan observasi langsung ke tempat usaha salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Untuk keseruannya kayak gimana? Ikutin podcast ini sampai habis. Halo, nama saya Devita. Saya alumni Fakultas Ekonomi Uniska tahun 2028. Saya di sini bersama suami saya selaku owner dari Suatu Kopi. Mungkin. Halo, nama saya Vian Pramuditya. Saya sebagai pemilik dari Suatu Kopi Kediri. Oke, dulu awal mula kita merintis bisnis ini, terutama di bidang coffee shop ini, emang karena kita berangkatnya emang suka kuliner sebenarnya. Jadi kala itu karena kita emang suka perpergian, dan setiap kali bepergian pasti menyempatkan untuk kuliner kemana-mana kayak gitu ya. Terus akhirnya kita emang dari situ kita ada passion, memang ada passion, suka kulik-kulik juga, emang suka bikin-bikin, istri juga jago masak juga kebetulan. Dan alhamdulillah juga saya emang dari kecil suka otak-atik apapun itu. Jadi kemudian saya sebelum buka kita coba riset dulu nih, apa nih yang sebelum kita buka coffee shop, oke kita bikin yang gampang-gampang atau yang simpel-simpel dulu. Berangkat dari minuman sebelum kita merambah ke snack dan makanan kayak gitu. Jadi saya sebelum buka merintis usaha ini, saya coba untuk meriset beberapa minuman. Kita menghabiskan beberapa bahan baku, banyak bahan baku dari merek A sampai merek B, D, C, D, E dan seterusnya kita beli untuk memilih mana yang terbaik. Akhirnya kita putuskan setelah riset beberapa waktu, kita akhirnya memutuskan untuk buka. Kemudian kalau dari setelah buka kita ada hambatan perihal COVID, ya itu emang pukulan banget. Jadi COVID itu emang benar-benar apa ya, merubah segalanya ibaratnya, benar-benar merubah segalanya. Bisnis yang awalnya kita rintis, alhamdulillah waktu kita rintis awal itu emang tanggapannya Bagus ya. baik banget ya. Jadi tanggapannya dari anak-anak muda itu emang sesuai dengan targetnya. Meskipun itu sebenarnya di luar ekspektasi kita, nggak nyangka kalau sampai segitunya gitu ya. Awalnya emang nggak nyangka sampai segitunya. Cuman alhamdulillahnya waktu itu begitu kita buka, kita soft opening itu tanggapannya udah bagus banget. Itu di tahun 2018 ya. Iya, 2018. COVID kita di tahun berapa? 2019. 2019. Oke, 2018 ke 2019 itu kita perjalanannya alhamdulillah respon dari anak muda tuh bagus, terus sampai dengan kita punya cabang sebenarnya, buka lagi cabang. Nah, dari situ baru kita buka cabang baru 1 bulan COVID menghantam. Wah, itu emang benar-benar ini banget lah, mengubah segalanya. Jadi cabang kita akhirnya dengan adanya COVID itu kolaps ya, Mom. Jadi nggak bisa bertahan, akhirnya bangkrut. Ya udah, itu benar-benar pengalaman yang sulit dilupain. Sulit dilupain karena emang COVID ya semuanya pasti dampak ya. Walaupun ada mungkin beberapa bisnis yang diuntungkan dengan adanya COVID itu sebenarnya ada yang diuntungkan, mungkin alkes dan lain-lainnya, mungkin. Tapi kalau untuk makanan dan sejenisnya, karena kita apalagi yang kita harus dine in kan waktu itu emang harus orang nggak boleh makan di tempat ya, harus dibawa pulang kayak gitu. Otomatis kan orang akan jarang sekali yang datang, hanya mengandalkan take away atau online ya. Ada tambahan mungkin? Ya itu mungkin pengalaman yang luar biasa ya bagi saya sama Pak Vian.
dari situ jadi kita semakin belajar nih apa yang harus dipertahankan di usaha ini. Jadi saya sama Pak Fian itu gencar di bagian promosi karena hanya satu-satunya alat promosi itu ya lewat sosial media kayak gitu. Jadi saya sama Pak Fian promosi, terus hire orang yang datang ke rumah buat endorse ya istilahnya. Intinya kayak mendatangkan gitu. influencer lah, memaksimalkan influencer buat bertahanin nih Pertahanin gitu. itu. Saya nggak gampang waktu 1 tahun habis itu COVID. Jadi tutup, sebelumnya tutup, akhirnya boleh lagi buka itu wah sangat apa ya buat Iya, rugi ya, berat, iya, lumayan buat ya. rugi. Akhirnya karyawan juga harus berhenti ya waktu itu. Tapi alhamdulillah simple bertahan. Dibanding yang lain ya mungkin ada yang sudah tutup tapi alhamdulillah simple bertahan karena memang kita usaha itu untungnya kita usaha di teras rumah ya jadi kita nggak perlu bayar kontrak ya walaupun masih ada pembeli sedikit tapi kita masih bisa usahakan tetap survive kayak gitu. Hal yang memotivasi kita hingga bisa bertahan ya dalam situasi COVID dan PSBB waktu itu ya, Mam ya. Ya intinya ya gimana caranya kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup, intinya sih di situ sebenarnya. Karena kalau kita nggak dapat income otomatis kita juga nggak bisa makan, nggak bisa hidupin si kecil, nyekolahin si kecil kayak gitu ya. Intinya kan di situ pemenuhan kebutuhan hidup. Nah dari situ kita benar-benar harus putar otak. Waktu itu emang kita terpuruk banget. Kita ada beberapa aset kita yang terpaksa harus dijual ya. Waktu itu benar-benar ada aset yang harus rela dijual dan habis untuk demi bisa bangkit lagi. Nah, kala itu apa ya, Mum ya waktu itu ya? Yakin sih ya gitu. Ya intinya kembali yakin, berdoa tentu. Kembali yakin, harus yakin bahwa selama kita punya kemauan, selama kita punya niat dan berusaha pasti akan ada jalan. Intinya itu dulu. Itu sebenarnya emang fondasi ya. Kita nanamin itu karena memang satu-satunya cara ya hanya dengan itu gitu. Apalagi kita mau bergantung sama siapa kan nggak ada juga gitu ya. Jadi otomatis dari situ kita saling menyemangatin ya, kita saling menyemangatin terus ya udah seperti memulai dari nol lagi ya. Iya. Seperti memulai dari nol lagi gitu. Terus kemudian ya kita akhirnya pasang strategi dengan menguatkan layanan online dan take away. Jadi strategi yang kita pakai waktu itu sebenarnya. Karena ya memang pada saat COVID dan PSBB memang kan orang emang awalnya dilarang datang untuk dine in, kemudian setelah itu boleh dine in tapi dibatasin sampai jam 9 ya maksimal kalau nggak salah ya, saya lupa juga agak pengunjung juga dibatasin ya. Oh ya, jumlah pengunjung waktu itu saya ingat dibatasin, kursi juga harus di jaraknya diatur sedemikian rupa. Oh ya, saya ingat waktu itu kapasitas maksimal hanya boleh 50% dari yang tempat yang tersedia waktu itu kayak gitu. Jadi waktu itu ya memang sangat nggak efektif ya, walaupun sudah dibatasi 50%. Yang biasanya bisa lebih-lebih, ini 50% aja nggak. Setelah dipotong 50% aja nggak keisi semua juga gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan kenapa bisnis yang dipilih itu bisnis kopi gitu. Jadi kalau saya boleh ceritain, sebenarnya saya pribadi bukan orang peminum kopi awalnya. Saya nggak bisa sama sekali minum kopi. Nggak pernah minum Betul kopi. Ini. Jadi misalkan berkunjung ke rumah saudara atau ke tempat teman, begitu dia menyuguhkan kopi, bisa saya minum sedikit. Tapi setelah itu di perut tuh rasanya kayak aneh gitu. Jadi kayak rasanya itu kayak orang apa ya istilahnya? Ya enak sebah ya. Iya kayak
di perut tuh kayak orang masuk angin atau gimana ya, semacam itulah kayak gitu. Jadi terus kenapa harus memilih kopi? Ya memang waktu itu kalau mau buka Peluang ya. usaha kopi ya kita harus belajar minum ya. Terus pilihannya kenapa harus kopi? Karena saya orangnya penasaran. Kalau saya nggak bisa sesuatu, saya harus bisa hal tersebut gitu loh. Ya biasanya kalau orang mungkin kadang ada yang menghindari, kalau dia nggak suka ini malah dia hindarin. Kalau saya enggak. Jadi kalau saya nggak bisa sesuatu itu, gimana caranya saya bisa jadi bisa gitu. Jadi bisa belajar. Sama halnya kemarin emang karena kita mau buka di bidang food and beverage ya. Emang niatnya di F&B sih awalnya. Dan kenapa harus memutuskan kopi? Ya karena saya bukan peminum kopi dan saya pengen belajar kopi. Intinya gitu. Kalau Belajarnya nih. belajar untuk memilih atau merasakan yang namanya kopi. Kopi kan di Indonesia banyak banget ya. Dari yang terkenal ada dari Aceh, dari Bali, dari pokoknya dari Sumatera, Bali, terus kemudian Jawa pun juga ada yang sering diekspor tuh kopi Temanggung dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor. Jadi kalau saya ditanya belajarnya gimana, ya sekarang sebenarnya nggak perlu harus datang ke masing-masing daerah ya, karena online, kekuatan online kita bisa beli apapun itu di dunia maya. Jadi saya mendatangkan berbagai macam jenis biji kopi untuk bisa saya cobain, saya pelajarin, saya tes, saya intinya gimana ya? Saya harus bisa minum kopi itu gitu kayak gitu ya, dan belajar untuk membedakan rasa kopi satu dengan yang lain itu bedanya di apanya kayak gitu. Ya benar banget sih, emang saat ini emang banyak banget kompetitor yang serupa atau yang sama gitu lah. Bisnis coffee shop ini kan bisa dibilang sebenarnya menjamur dan kadang juga ada orang yang ngelata, ini bisnisnya lagi rame nih, pada ikut-ikutan buka. Tapi kita yakin, kenapa kok kita yakin bisa berkompetisi ya, karena emang dari awalnya kita berangkatnya buka itu karena emang kita benar-benar belajar gitu loh. Bukan hanya yang ikut-ikutan, karena emang mendalami dunia perkopian itu seperti apa. Jadi istilah bikin menu dan lain-lainnya itu nggak asal-asalan gitu. Jadi terutama terus kemudian kita juga menjaga. Ada beberapa aspek sih sebenarnya yang kita tanamkan. Yang pertama itu adalah soal kualitas baik rasa maupun kualitas kebersihan makanan, higienisnya makanan kayak gitu, makanan dan minuman ya. Terus kemudian yang kedua adalah perihal pelayanan ya. Pelayanan penting. Pelayanan kita harus benar-benar kita jaga gitu, harus kita unggulkan, karena ibaratnya saya bisa dibilang saya punya satu tempat yang tadi sempat disebut istri saya, namanya Simple Kopi. Itu tempatnya memang nyempil, jadi dia masuk gang gitu, nggak banyak orang tahu. Jadi apa yang bisa kita unggulkan di tempat kita, sedangkan tempat kita nggak terlihat, nggak terekspos oleh banyak orang gitu kan. Ya sudah, yang pertama itu tadi dari segi rasa, yang kedua dari pelayanan, dan yang ketiga kenyamanan. Dengan modal itu, satu lagi ditambah dengan kebersihan. Dengan 4 modal ini kita yakin kita mampu bersaing gitu loh dengan pasar yang ada. Kalau ditanya modal awal berapa ya, Mam? Modal awal seingat saya waktu itu kita spare awal banget 70 juta. Jadi 70 juta itu kita kita bagi ke renovasi. Karena kebetulan emang kita tempat sendiri, rumah sendiri, jadi renovnya nggak terlalu banyak dibanding dengan tempat yang saat ini di Suatu Kopi ini, karena emang berangkat dari nol banget, jadi renovnya banyak banget.
Kalau yang Simpel Kopi itu berangkatnya dari rumah, kita spare awal modal 70 juta. Itu untuk alokasinya untuk renovasi. Terus kemudian sama pembelian alat dan bahan baku. Iya, benar. Terus kemudian furniture sedapatnya. Sedapatnya ya. Nggak banyak juga ya kita tempatnya. Emang sedapatnya. Sempat kita juga pengajuan kredit ya. Jadi buka kartu. Oke, sempat kita ambil furniture itu karena dananya kurang, 70 juta itu kurang, ya kita otomatis pengajuan kredit untuk beberapa furniture yang kurang. Kursi sebaik meja, kursi. Karena gitu. memang ternyata yang bikin habis banyak itu ya ini ya, apa namanya, perabot, furniture. Itu habis banyak dan alat. Kalau alat kan kita waktu itu awal memang bukanya karena sudah dicukupin duluan baru furniture. Jadi emang yang keteteran waktu itu di furniture sebenarnya. Jadi kita udah cukupin di alat sama cukupin di bahan baku. Terus kemudian kita beli furniture seperlunya, sedapatnya karena budgetnya sudah mepet banget. Akhirnya kita mau nggak mau ya udah, ini kita coba running dulu deh soft opening. Alhamdulillah tanggapannya baik, tanggapannya bagus, istilahnya rame, alhamdulillah. Terus kita dari situ kan kita dapat income, dapat laba. Ya, dari laba itu sebenarnya kita 1 tahun itu nggak merasakan laba. Belum bisa merasakan laba karena gini, kita berangkatnya dari budget yang bukan unlimited gitu loh. Kita berangkat dari budget yang limited gitu loh. Kita terbatas. Jadi 70 juta itu kalau orang di kota besar bisa bikin coffee shop itu mungkin angan-angannya nggak sampai gitu loh. Karena mereka beli mesin kopi yang espresso aja, mesin espresso yang merek tertentu itu bisa 100 juta lebih gitu loh. Mesinnya doang yang gitu biasa, loh. ada Mesinnya yang doang gitu kan. Mungkin orang nggak ngira gitu loh. Kamu bikin coffee shop dengan ada segitu emang cukup, mungkin kayak gitu ya, mungkin. Orang kira nggak cukup, tapi ya alhamdulillah kita berangkatnya memang benar-benar dari alat yang proper tapi manual, belum yang pakai mesin. Jadi kita berusaha tetap alatnya tetap harus memang alat yang proper gitu loh, bukan alat yang kita pakai asal-asalan ya, tapi tetap proper, tetap menjaga kualitas ibaratnya gitu. Terus kita jalan, akhirnya itu tadi tanggapannya bagus, kita menyisihkan dari uang laba hari per hari. Udah selama setahun tuh kita belum menikmati hasil karena setiap harinya kita pakai buat beli alat lagi yang sekiranya belum ada gitu loh, belum penambahan alat lagi, penambahan meja kursi yang kurang dan sebagainya gitu, alat operasional lainnya gitu. Jadi selama 1 tahun ya kita nggak ngerasain laba sebenarnya. Kalau yang di Simpel udah. Kalau yang di Simpel sudah, tapi kalau yang di sini karena belum 1 tahun ya, baru 1 tahun. Ini belum. Belum ya. BEP. Belum. Berarti yang penting sudah BEP ya. Yang satunya. Yang di Simpel Kopi alhamdulillah BEP. BEP. Itu BEP hitungannya berapa tahun ya kita ya? 2. Lebih sih, kalau 2 kan ada corona juga. Ya. Oh iya ada corona ya. Tahun ketiga kita baru BEP kayak kalau nggak salah ya. Kalau yang di Simpel memang sudah BEP, tapi kalau untuk yang di suatu kopi karena kita belum. masih baru 1 tahun ini, per tanggal 29 Februari ya, kita persis 1 tahun. Berarti habis ini ulang tahun nih suatu kopi. Iya, suatu kopi 1 tahun di 29 Februari. Kalau ini sih ya, dibilang BEP belum ya. Mudah-mudahan tahun ini ya BEP. Suka duka pemilih karyawan, banyak suka banyak dukanya juga sih. Karena memang saya mencari karyawan itu yang tidak harus mempunyai pengalaman. Jadi saya di sini bisa ngajarin gitu. Nah dari situ pasti saya lebih sulit ya untuk ngajarinya karena memang benar-benar habis lulus dari nol. Belum ada basic ya karyawan-karyawan. Tapi kenapa kita harus memilih yang seperti itu? Harus yang fresh graduate ketimbang orang yang berpengalaman.
harus yang fresh. Kenapa yang nggak berpengalaman ya? Kenapa kita? Mungkin dari segi gaji juga Sekarang mempengaruhi ya, benar. gitu. Kalau yang pengalaman biasanya Gaji gajinya kan minta otomatis yang lebih gede. tinggi, betul. Tapi kalau saya yakin karena saya di sini bisa ngajarin, Iya. gitu loh. Jadi saya nggak perlu yang dia harus punya pengalaman baru bisa masuk sini, karena semua resep itu dari saya, gitu. Jadi mereka hanya punya niat Harus mau buat belajar, kerja aja, harus punya niat niat. kerja, belajar, mau ikut aturan yang di suatu Terapkan. kopi, kayak gitu sih. Banyak sekali yang bisa diambil ya, banyak sekali dari SDM, sumber daya manusia, dari manajemen keuangannya. Saya belajar semuanya dari dulu saya kuliah. Ya. Dari keuangan, alhamdulillah kalau di sini semua keuangan saya ya yang handle. Sama Karena Pak Alvin. kebetulan saya pribadi emang buta dengan perekonomian dan Perekonomian, akuntansi, ya. nggak Kalau pintar, untuk- jadi iya. saya serahin ke dia yang lebih ahli. Untuk karyawan juga dari saya kayak gitu. Wejangan buat anak-anak sekarang berani mewujudkan mimpi sih ya. Kalau hanya mimpi aja tapi tidak dilaksanakan juga nggak akan terwujud seperti itu. Jadi pertama memang harus dari mimpi, yakin punya keahlian apa, baru nanti diproses kayak gitu. Jadi dari yakin sama saya punya keahlian apa sih gitu. Kalau dari saya pribadi memang saya suka berdagang ya. Oh, saya lebih suka berdagang daripada saya kerja di kantoran kayak gitu. Ya, saya memulai berdagang mungkin bisa kecil-kecilan dulu, nggak harus yang langsung punya kopi shop ya. Mungkin bisa jualan kopi tapi dengan online sedikit demi sedikit ke teman-temannya, mungkin dapat laba lagi disisihkan, bisa buka gerai sendiri seperti yang di jalan-jalan kayak gitu. Kalau udah punya laba lebih, mungkin yang rumahnya bisa Manfaatin. dimanfaatin ya. Mungkin bisa di rumahnya dimanfaatin bikin kopi shop yang juga nggak harus gede dulu. Cuman berapa meja, 4 meja, yang penting nyaman, ada wifi ya, apalagi anak sekarang kan suka wifi, Betul, wifi. gitu. Yang penting tempatnya buat nyaman, bersih, minumannya rasanya enak, makanannya enak, pasti insya Allah sih pada suka ya. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa tak tambahin ya. Buat anak-anak muda yang sekiranya pengen melangkah ke dunia bisnis, yang pertama intinya jangan takut dulu. Jangan takut untuk segera mewujudkan ya. Jangan takut untuk segera mewujudkan. Kemudian harus pandai melihat pasar. Kayak gitu. Harus pandai melihat pasar. Gitu. Yang pertama tadi intinya nggak usah takut untuk melangkah dan segera wujudkan aja apapun itu, tapi dengan harus diimbangi dengan harus pandai melihat pasar. Target marketnya itu harus benar-benar diketahui, harus benar-benar ditentuin kayak gitu. Mungkin flashback sedikit, sama seperti halnya kita dulu waktu buka awal-awal di Simple Kopi, kita tentuinnya adalah lokasi. Karena kita dulu memang lokasinya kita dulu sempat survei ke luar nggak sih untuk Simple Kopi? Oh, sempat survei ya untuk di luar ya, tapi kita nggak dapat pandangan yang menurut kita klik gitu loh. Nggak dapat tempat yang menurut kita klik, akhirnya kita kembali malah kita buka di rumah. Tapi perlu diingat kalau buka di luar atau memulai usaha itu 3 hal yang paling penting. Yang pertama lokasi, yang kedua lokasi, dan yang ketiga lokasi. Untuk memulai usaha ini 3 lokasi. Karena kenapa saya harus sebut 3 ini semuanya lokasi? Karena emang lokasi itu sangat menentukan ya. Karena kita pernah gagal waktu buka cabang tuh emang kita yakin dengan lokasinya, namun ternyata lokasinya nggak bagus gitu loh. Jadi kenapa saya harus tekankan lokasi ya karena lokasi sangat penting. Kalau perkara target market, kita waktu itu juga udah nargetin ya di usia sekian target marketnya seperti ini dan alhamdulillah kita sesuai target, yang customer yang datang ke tempat kita juga sesuai target alhamdulillah. Memang harus jeli. Jadi jangan takut. Terus kemudian yang kedua tadi apa saya bilang? Harus pandai melihat pasar.
gak harus jeli, dan yang intinya yang terakhir harus benar-benar konsisten. Jadi hari ini kita misalkan semangat menggebu-gebu, besoknya kita berubah lagi semangatnya, nggak yang ini semangat berubah turun naik turun jangan. Jadi emang harus anak muda kalau emang mulai berbisnis harus punya semangat yang menggebu-gebu. Jadi harus benar-benar gitu loh. Kayak gitu. Jadi pengen punya apa segera diwujudin aja, udah pokoknya jalanin aja, jangan kebanyakan pertimbangan. Sama teori. Ya. Teori memang penting, cuman jangan kebanyakan pertimbangan gitu yang timbang-timbang. Iya sih. udah jalani dulu gitu. Beserta keyakinan itu sih. Oke teman-teman, itu tadi merupakan satu video perdana Economic Eco Podcast Jalan-Jalan yang menampilkan banyak sekali motivasi dan pembelajaran yang dapat kita ambil manfaatnya. Jangan lupa untuk simak dan nonton Economic Eco Podcast Jalan-Jalan di episode yang selanjutnya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.